Apa hukum memberi sodakoh sementara yang nerima sodakoh itu menjadikan pekerjaannya sebagai pengemis? Orang yang hidupnya dari ngemis nanti di akhirat menghadap Allah, wajahnya, dagingnya bercucuran, berguguran. Nanti Bapak Ibu kalau di akhirat pas lagi ngantri masuk ke surga, nampak di samping kiri neraka ada orang wajahnya berguguran. Itulah pengemis-pengemis dulu. Pengemis cinta enggak masuk. Berguguran. Kenapa wajahnya berguguran dagingnya? Karena dia di dunia menghilangkan kehormatan dirinya di hadapan manusia, maka di akhirat hilang kehormatan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang sahabat mau memberikan semua hartanya untuk Nabi, "Ya Rasulullah, ambil semua hartaku ini untuk engkau." Kata Nabi, "La." Ambil setengah? Tidak. Ambil sepertiga. As-sulusu katsir, anta da'a warasataka aghnia, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, khairun daripada kau tinggalkan ahli warismu kafatan alatan, miskin, yatakaffafuna 'alan nas, miskin meminta-minta kepada manusia. Maka tinggalkanlah ahli waris kita dalam keadaan mampu. Makanya orang yang minta-minta itu kita perhatikan baik-baik. Memang betul-betul kakinya putus, mohon maaf. Memang betul-betul kena kusta. Ini kadang berangkat kita pagi yang sakit kaki kiri, pas sore pulang yang sakit kaki kanan. Berangkat kita pagi yang buta suaminya, berangkat sore suaminya melek, istrinya buta. Rupanya mereka sip-sipan. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Tapi jangan gara-gara ini sampai tidak bersedekah. Tetap beri sedekah. Jangan berhenti sedekah tiap hari. Pagi, setiap pagi ada malaikat yang mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih ganti ya Allah. Enggak perlu diaminkan, ini doa malaikat pasti kabul. Tapi orang yang tidak bersedekah juga diaminkan malaikat. Hadisnya Sahih Bukhari. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tidak mau bersedekah, berilah dia kebinasaan ya Allah. Oleh sebab itu tiap hari mesti bersedekah. Sedekah duit bagus, sedekah makanan bagus, sedekah air minum. Beli air minum itu bagikan ke kawan-kawan. Bagikan semua. Berapa satu gelas, Dek? 5.000. Semuanya berapa gelas? 25 gelas. Bagikan di samping-samping antum ibu-ibu. Nanti saya bayar. Semuanya 25 gelas. Cepat sebelum saya berubah pikiran. Ustaz itu ceramah aja, nggak ada dia bersedekah. Nanti wah berebut orang tuh. Kau hitung-hitung. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang jualan. Itu ada lagi. Itu berapa? Berapa itu? Ambil semua. Semua saya tengok lagi, ada nggak lagi? Allahumma atima. Itu ada. Itu jual juga. Enggak, teh manis saja, yang botol bisa besok pagi. Itu takut basi. Jangan Pak Sekda, saya mau masuk surga juga. Saya bawa dompet nih Pak Sekda. Mas, naik sini. Dek, naik sini. Naik sini. Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang bersedekah berilah ganti. Amin. Allahumma asimumtikan talapa. Orang yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Amin kata malaikat. Hitung berapa dia. Malam ini ada orang yang usianya genap 40 tahun. Mari kita doakan supaya umurnya berkah. Namanya Pak Arman. Nama juga depan Pak Arman. Tapi tidak pakai tiup lilin 40. Ini sahabat saya, tim saya yang selalu menemani saya di mana-mana. Mudah-mudahan anaknya anak yang soleh dan solihah.
Sekarang istrinya sedang hamil, mudah-mudahan dimudahkan Allah proses kehamilannya. Mudah-mudahan rezekinya berkah. Cuman ada satu berita yang kurang baik untuk ibu sekalian, beliau sudah menikah. Tapi masih satu. Nanti kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Pak Arman panjang umur, sehat badan, berkah, anak soleh dan solihah. Dah, silakan duduk balik Pak Arman. Ala hadhihi niyah, untuk niat kebaikan ini, Al-Fatihah. Kasih minum samping-samping. Kasih, nanti saya bayar. Jangan kalian sangka saya tak buat duit. Nih penuh. Kartu ATM 4 biji. 4-4-nya kosong. Ada duitnya, ada saya bayar. Nanti datang ke atas nih, mari ke sini. Berapa duit? Hah? 70. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Yang belum nanti datang kemari. Tapi jangan udah minta ke saya, minta lagi ke Pak Sekda. Bagaimana cara kita agar anak-anak kita mengenal ajaran nabinya, selalu yakin dengan solawat-solawat yang dia baca, berawal dari ibu bapaknya. Guru kencing berlari, murid kancing maraton. Oleh sebab itu bapak ibunya mesti cinta Nabi. Anaknya dibawa maulid, anaknya masuk sekolah agama, ibunya beli buku, anak-anak tonton animasi Nusa dan Rara. Anak-anak nggak bisa dibawa ceramah. Nggak mungkin anak-anak TK umur 5 tahun disuruh Ustaz Somad ceramah. Assalamualaikum ya ayyuhalladzina amanu. Nangis semua. Oleh sebab itu maka berawal dari bapaknya, ibunya suka dongeng cerita, tapi ceritanya bukan cerita ngawur, ceritanya adalah cerita Nabi. Tapi yang paling penting adalah doa ibu kepada anak seperti doa Nabi kepada umatnya. Ibu jangan lupa tiap malam bacakan Fatihah untuk anak-anaknya. Siap? Ibu tiap malam sholat tahajud di sujud terakhir dalam hati, jadikan anakku penghafal Quran, amin. Selamatkan anakku dari narkoba, amin. Selamatkan anakku dari LGBT, amin. Doa ibu menembus pintu-pintu langit. Ibu 9 bulan 10 hari mengandungnya, ibu melahirkannya meregang nyawa, maka doa ibu luar biasa. Jangan pernah ibu berhenti sehari pun berdoa, Rabbi habli minas solihin. Senjata omongan ibu 12 jam siang belum tentu didengar orang, tapi bisikan ibu 12 menit satu malam, 12 rakaat tambah witir 13 rakaat, itu menembus pintu-pintu langit, dibawa oleh para malaikat. Ad-du'a silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Ada seorang anak pecandu narkoba, Bu. Candu narkoba nggak sembuh-sembuh. Saya tanya, gimana ceritanya bapak berhenti narkoba? Emak saya pergi ke Makkah umrah, dia masukkan air zam-zam ke dalam dirigen, akhirnya dia tawaf 7 putaran, doanya cuma satu, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba. 7 putaran, nggak ada doa lain, anakku berhenti narkoba. Setelah pulang ke Indonesia dipanggilnya anaknya, sini kau sini. Akhirnya dimandikannya. Aku sudah berdoa kepada Allah, sudah kudoakan di samping Ka'bah 7 putaran, sehat walafiat. Doa ibu luar biasa. Makanya ibu kalau marah, jangan marah mengatakan kata-kata kasar pada anaknya. Hei anak setan, jadi sundil bolong. Tuyul, jangan. Kalau marah betul panggil dia. Calon gubernur Banten, sini. Insya Allah anaknya jadi gubernur. Saya mau menikah, bagaimana cara menghadapi calon mertua agar dapat restu? Ente kalau mau datang ke calon mertua jangan datang sendirian. Ini datang sendirian ke rumah calon mertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai guys. Kita kan ada ulama. Kira-kira yang dia segani siapa? Di mana rumahnya? Di sekitar pesantren Qur'aniyah. Siapa yang dia segani? Kiai. Bawalah Kiai Dr. Sobron saya. Kiai, minta tolong temani saya ke rumah dia. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai, apa kabar? Sehat. Ini siapa? Ini ada anak muda kita mau. Enggak apa-apa, silakan. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa nanti saya yang diterima.
Itu yang pertama, bawa tokoh masyarakat yang buat dia percaya. Karena orang kalau tidak kenal dia sulit untuk percaya. Ini masalah trust, brother. Ini masalah kepercayaan. Kiai insya Allah akan kasih rekomendasi. Ini memang jombloan sejati, pejuang subuh internasional. Ada rekom dari Kiai, maka insya Allah dipermudah. Tapi jangan lupa minta kepada dia, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, ya Allah, tolong balikkan hati bapak ini. Cuman bapak ini kadang mau nerima, emaknya matre. Begitu ketukan pintu didengar, langsung dia buka gorden dari jendela, dia lihat naik Grab, tutup. Begitu naik Alphard, wah, inilah yang kulihat dalam istikharahku tadi malam. Masya Allah. Padahal kata suaminya, bo, ojo ke susu, jangan buru-buru. Enggak, ini. Kita tanya dulu asal usulnya sama Pak Kiai. Jangan. Nanti dikasih Pak Kiai sama santrinya. Akhirnya dinikahkan juga. Seminggu nikah, anak pulang berurai air mata, mata bengkak sebesar telur angsa. Kok kenapa nak? Mama, kenapa ma? Kenapa rental? Rupanya mobil mewah rental. Oleh sebab itu maka jagalah anak-anak kita dari penipu dan pembohong. Ini yang saya ceritakan, ini fakta. Yang saya ceritakan ini data. Bapak-bapak sehat, tegap, ganteng, kaya, pejabat nangis di depan saya. Ustaz Somad, anak gadis saya dokter Pak Ustaz, cantik kata dia. Saya udah mulai pucat. Apa maksudnya ini? Terus Pak, saya tanya, terus Pak, anak saya sekarang malu keluar kamar Pak Ustadz. Kenapa? Dia baru saja nikah. Terus suaminya lari. Baru nikah, dokter, kaya, cantik, nggak berani keluar kamar karena suami lari. Kenapa lari? Rupanya belum gunting pita, nggak sunat. Kok bisa terjadi? Inilah Pak Ustadz, ini terjadi. Lama jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Macam-macam cerita. Oleh sebab itu kenali pemudanya baik-baik. Ibu jangan cari menantu jauh-jauh. Di mana mereka berada? Hanya 5 langkah dari rumah. Ini anak-anak muda yang baik-baik ini. Mudah-mudahan kalian yang baik-baik dipertemukan Allah dengan yang solihah-solihah. Nanti sekarang baca aja dulu Quran tuh juz berapa. Ustadz, saya seorang mahasiswa. Bagaimana ta'aruf yang benar? Misalnya kau mahasiswa di sana, kemudian dari jauh kau lihat ada anak-anak gadis yang nampaknya agak-agak cantik. Kau tengok-tengoklah. Pulang dari sini, kau carilah bapak-bapak yang tahu. Pak, itu tahu nggak yang jilbabnya warna? Oh, itu anak Pak Anu. Bisa nggak bapak bawa saya besok malam ke sana mau ta'aruf? Oke, tapi anak gadisnya jangan tahu. Karena kalau dia tahu nanti nggak jadi, malu dia ketemu. Oleh sebab itu maka nanti bapaknya manggil anak gadisnya. Nah, sini, ini ada tamu datang nih. Mau ngapain dia Pak? Ya mau ketemu bapak, mau ngurus SKCK. Datang sini. Bawa air putih keluar. Datanglah anaknya bawa air putih. Tengok, pas dilihatnya, nggak jadilah Pak. Terus pas malam di Qur'aniyah itu nampak cantik, rupanya karena lampu gelap-gelip. Pas ditengok lampu terang, nggak jadilah Pak katanya. Jadi perempuan itu nggak malu, karena kalau dia tahu nggak jadi kan malu. Kalau sudah nampak sesuai, jangan kau cari karena bentuk rupa wajahnya, karena wajah akan berubah. Jangan kau pinang dia karena kaya, boleh jadi hari ini bapaknya kaya, besok ditangkap KPK. Jangan kau cari karena bangsawan, boleh jadi hari ini bangsawan, bangsa hidup di awan, besok awannya jatuh, dia pun ikut jatuh. Tapi carilah dia karena jilbabnya panjang, karena tatapan wajahnya bekas air wudhu, karena tahajud malamnya hafal Quran. Itulah yang tidak akan lekang karena panas dan tak akan lapuk karena hujan. Ustaz Somad, tolong carikan saya yang ada 4-4-nya, kaya, cantik, taat beragama, bangsawan.
Kalau ada empat-empatnya ngapain ngasih ke ente? Nah, setelah sesuai ta'aruf, maka berlanjut ke selanjutnya khidbah tunangan. Tunangan jangan lama-lama, nanti hatinya berpindah. Setelah itu mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, jangan lebih. Setelah itu barulah menikah. Kami pun datang undangan. Pernikahan ini akan disaksikan oleh 2 orang saksi. Saksi pertama Bapak Gubernur Banten, saksi kedua Al-Ustadz Abdul Somad, sekaligus nasihat pernikahan. Masya Allah, so sweet. Gak usah lama-lama, ini pacaran sampai 3 tahun. Habis, pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Pacaran itu yang rugi hanya perempuan. Pacaran itu yang rugi hanya Kalian enak aja laki-laki. Playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Playboy cap gayung, cedok sana, cedok sini, cedok. Mereka yang jadi korban. Akhirnya setelah jadi korban, nikah juga lah dia sama orang. Tertulis di botol, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Jaga anak-anak kita, siap. Tapi kalau di pesantren Qur'aniyah ini terjaga, pagarnya rapat. Di sini ngapal Quran, di luar sana tak ada jaminan. Jalan-jalan ke mall, dari rumah pakai jilbab, sampai jalan tasnya dibuka, dikasih minum, di bawah minumannya disuntik, dimasukkan penenang, dimasukkan obat perangsang, terjadilah apa yang terjadi. Nasi sudah jadi tai ayam. Anak gadis sudah rusak, cerita bubur ayam juga lagi. Ini kenapa koper ini tak dibawa? Nanti silap-silap saya bawa pulang. Mohon maaf Kiai, bukan Kiai yang... Jangan pacaran-pacaran ya. Jangan pacaran-pacaran. Kalian anak-anak perempuanku, kalian adik-adikku, kalian keponakanku, pandanglah perempuan ini sebagai anak kita. Pandang perempuan ini sebagai adik kita. Apa rasanya kalau anak kita dikhianati orang, disakiti orang? Betul? Saya hobi main catur. Kata Pak Ustadz Somad, catur itu haram. Cari videonya di YouTube, Somad catur. Dengar baik-baik, jangan putar balikkan fakta. Yang punya duit, yang punya 4 giga, dengar baik-baik, ulang balik. Di situ saya jelaskan, video itu tahun 2017. Tahun berapa? Sekarang 2000 berapa? Apa kata saya di situ? Saya masih ingat cakap saya. Kalau catur itu melalaikan sholat, kalau caturnya ada judi, kalau caturnya mubazir membuang waktu, maka menurut mazhab Hanafi hukumnya haram. Tadi saya update lagi di Instagram. Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Imam Malik, Imam Ahmad bin Ambal, kalau meninggalkan sholat, kalau mubazir waktu, hukumnya haram. Mazhab Syafi'i tidak sampai haram, hanya makruh saja. Apa sebetulnya tujuan di balik ini? Video yang tahun 2017 dibolak-balik lagi, diputar balik fakta. Tapi saya husnuzon, itu hanya untuk nambah viral saya aja sebetulnya. Husnuzon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan mereka nonton lagi, dibuka lagi, dipikirkan lagi, sehingga insya Allah maka cerdaslah umat ini. Kira-kira dari jawaban ini jelas? Bisa bantu menjelaskannya pada yang gagal paham? Orang yang gagal paham kita kasih paham, betul? Yang sulit itu adalah orang yang cari makannya dari gagal paham. Betul? Jelas? Yang nggak jelas itu 2 aja, nggak punya paket 4 giga sama otaknya sungsang. Saya berada di organisasi yang terdapat agama lain, maksudnya non muslim di dalamnya. Ketika ada acara, bolehkah menyebut salam dari agama seperti entah apa kalimatnya, saya tak hafal, takut salah sebut. Kita pakai salam kita, assalamualaikum, dan salam bangsa Indonesia. Kalau pagi selamat pagi, kalau siang selamat siang, kalau malam selamat malam.
Karena kita khawatir dalam salamnya itu ada ritual dan doa. Tapi kalau yang bahasa Indonesia umum, dari dulu, dari saya kecil, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pakai salam kita untuk yang seagama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang, selamat pulang. Karena kita khawatir ada di dalam itu baca-bacaan yang kita tidak paham, tertanda dia sudah masuk dalam ritual agama. Dalam kehidupan sosial bertetangga satu kantor silakan, tapi kalau sudah dalam masalah ritual, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum, mengatakan selamat datang boleh, selamat siang boleh, karena itu adalah ritual bangsa Indonesia, bukan ritual agama. Saya selalu ceramah di kantor-kantor non muslim banyak, begitu saya ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi bapak-bapak, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan ini, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, belum kawin dan belum sunat. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ada yang ingin bertanya tentang kisah yang paling mengerikan saat maut menjemput, Ustaz. Dia nyari yang paling ngeri. Mati paling mengerikan dalam buku ini kisah 35. Itu adalah Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hobinya paling nikmat dalam hidup dia membunuh. Sampai saat akhir hayatnya dia kena penyakit, maaf, diikat itu daging dengan benang, diikat daging dengan benang, dimasukkan ke dalam lambung, habis itu tarik lagi, daging itu dipenuhi ulat, jadi lambungnya ini dimakan ulat ganas. Dia hidup sezaman dengan tabi'in Al-Hasan Al-Basri. Kata dia kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan doakan supaya aku sembuh, doakan aja supaya aku cepat mati, sudah tak tahan lagi. Azab apa yang paling mengerikan? Kalau ada orang tabrakan, jatuh, patah, mati, mengerikan. Tapi orangnya sudah meninggal. Ini badan hidup, tapi ulat cacing di dalam menggerogoti, sampai daging yang ada pun bisa terikut, habis daging itu dimakan dalam. Perlahan lambung itu dimakan oleh cacing-cacing ganas yang luar biasa. Sampai akhirnya dia berdoa. Apa kata doa dia? Tulis di ujung, ya Allah, ampunkan dosa aku, walaupun orang berkata kau tak mungkin melakukan itu. Halaman 134. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku, fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'al. Ya Allah ampunkan aku, meskipun semua orang berkata bahwa kau tak mungkin melakukan itu, saking banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kematian-pengatian orang-orang yang sombong-sombong luar biasa itu Fir'aun, yang menyelamatkan Isa saat dihanyutkan oleh ibunya atas izin Allah air, tapi yang menenggelamkan Fir'aun juga air. Makhluk yang sama diciptakan Allah menyelamatkan bayi yang tak berdaya, tapi makhluk yang sama diciptakan Allah membunuh makhluk yang paling berkuasa. Bayi yang tak bisa bergerak dimasukkan ke air, selamat. Orang paling berkuasa masuk ke air, mati. Mati yang paling tidak keren, mati Fir'aun. Syahnu kemarin matinya gimana? Sakau, keren kan? Mati sakau itu mati yang paling mahal. Berapa 1 gram sabu-sabu sekarang? Keren. Syahnu mati kenapa? Ngebut, yang listrik rata dengan tanah. Fir'aun matinya falamma adrakahul gharaqu, ketika air laut itu masuk ke dalam tenggorokannya, mati. La haula wala quwata illa billah. Ternyata orang yang sombong perkasa, hebat, membangun piramid, keajaiban dunia, matinya cuman keselak. Mati. Jelek sekali matimu Fir'aun. Nanti di akhirat siapa yang ketemu dengan Fir'aun, mana tahu ada yang transit ke sana.
Na'udzubillah, na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar artinya jangan sampai kami transit. Apalagi transitnya delay. Kumpulkan kayu, harriquhu, bakar Ibrahim. Namrus, saking kan angku dan sombongnya, diajak berdebat, kalah pakai otak, lalu main otot. Orang kalau kalah pakai otak memang main otot. Kalah otak, main otot. Akhirnya bakar. Tapi apa kata Allah? Ya narukuni, wahai api, bardau wasalaman, sejuklah engkau, wasalaman dan selamat ala Ibrahim. Keluar dari api kedinginan. Ini yang banyak dibaca oleh jamaah haji dan umrah ketika di Makkah. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya narukuni. Alhamdulillah Ustaz, berkat doa yang Ustaz ajarkan kemarin ketika bedah buku, selama haji dan umrah nggak terasa tuh panas. Hajinya, umrahnya bulan berapa? Bulan Januari. Ya musim dingin. Ternyata orang yang membakar Nabi Ibrahim itu matinya hanya nyamuk. Datang nyamuk. Wow. Tuh, masuk ke telinga, mati. Jelek sekali. Gak ada yang keren orang-orang hebat itu matinya. Ada yang mati kena air, ada yang mati kena nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan perumpamaan nyamuk ataupun yang lebih kecil daripada nyamuk. Fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Orang kafir itu bertanya, untuk apa Allah buat nyamuk ini? Tapi Allah mau menunjukkan nyamuk adalah salah satu dari tentara-tentara Allah yang akan mematikan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum tidur hidupkanlah obat nyamuk, mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi maut agar husnul khotimah? Apabila menjelang ajal, setan datang menggoda. Ini diantara yang pertama, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Jadi jelas di situ yang menjadi pelakunya adalah Allah. Yusabbitullah, yang membuat kamu bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, yang membuat manusia bisa berakhir husnul khatimah bil qawli tsabit, dengan kuat kokoh, adalah Allah. Oleh sebab itu maka istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Kalau istiqomah jadi bukan dihafal, banyak juga orang sekarang semua udah dihafalnya. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma imamuka. Ente nggak sholat, udah hafal semua Pak Ustaz. Yusabbitullah, bukan kita, ini bukan kerja kita. Menetapkan lidah saat sakaratul maut dan saat azab kubur, saat pemeriksaan mungkar nakir, itu kerja Allah. Tapi usaha supaya Allah melaksanakan perbuatan fi'ilnya itu adalah tugas kita. Kita hanya disuruh qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, istiqamahlah. Makanya dikatakan para ulama, al-istiqamah, satu kali istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 keramat. Bisa terbang di atas awan, bisa jalan di atas air, lebih baik lagi satu karamah, satu istiqamah daripada 1000 karamah. Nah, istiqamah ini yang sulit, yang susah. Maka cara supaya kita selamat dari husnul khatimah, istiqamah salah satunya dengan terus belajar ilmu. Makanya kata ulama salaf, aku lebih suka menulis hadis satu dalam satu malam daripada sholat tahajud sampai azan subuh. Kenapa demikian? Karena dengan berilmu orang menjadi kuat. Tapi ilmu yang tidak diamalkan juga hanya sebagai sampah saja. Oleh sebab itu seimbang. La ilaha illallah, betul.
tapi di pangkalnya fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmu tentang ilmu la ilaha illallah. Makanya Bandung tidak kekurangan para ulama, pondok-pondok pesantren. Tadi malam bersama Agim di Darut Tauhid, Masya Allah, seluruh santri-santri SSG dari seluruh Indonesia hadir Sabtu Ahad. Ada satu anak muda, kamu datang kemari naik apa? Naik kereta. Berapa ongkos yang digunakan untuk makan, untuk transportasi, untuk penginapan, untuk acara Sabtu Ahad? 700.000. Anak muda, pelajar, tapi oleh sebab itu manfaatkan ini, manfaatkan terus. Tapi lingkungan juga berpengaruh. Pertama, ikuti majelis-majelis ilmu. Yang kedua, membangun sebuah komunitas. Kamu komunitasnya apa? Pemuda Hijrah. Kamu komunitasnya apa? Jombloan Sejati. Kamu komunitasnya apa? Tato Taubat. Kamu komunitasnya apa? Hijabers. Loh, kok perempuan? Nah, hijabers. Jilbabers, hijabers. Nah, komunitas ini amat sangat penting. Nah, jangan beriman sendirian. Karena pokok kayu sendirian di tengah gurun Sahara, datang angin kencang, patah, tercabut. Az-zi'bu, serigala, hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Segerombolan kambing menyeberang, selamat. Karena saat itu predator memantau, semuanya lari, selamat. Tapi ketika ada satu yang memisahkan diri dari jamaah untuk minum ke tepi sungai, disitulah predator akan menerkam. Maka jangan pernah memisahkan diri dari jamaah. Yang ketiga, doa. Jangan sombong. Saya muridnya kiai ini, saya sudah ngaji sama Habib ini, saya sudah ikut majelis ini, saya sudah lulus sertifikat ini, teman-teman saya orang-orang hebat. Datang sombong, aku doa senantiasa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Tapi doanya jangan sombong. Doa kok sombong? Ada orang doa sombong untuk diri dia saja. Di zaman Nabi ada orang model seperti orang Arab Badui. Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Doa kok gitu. Maka jangan lupa 3. Tuntut ilmu, komunitas, doa. Doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Jangan sekarang, kita khatamkan buku ini dulu. Bagaimana pandangan Ustadz tentang mati husnul khotimah dan su'ul khotimah? Terima kasih. Cerita tentang su'ul khatimah hanya mengingatkan orang yang banyak dosa jangan putus asa, karena perjalanan belum berakhir, garis finish belum sampai. Hai para pelaku dosa, berzina, perampok, koruptor, makan haram, jangan bunuh diri, karena ampunan Allah masih terbuka. Finish belum sampai, boleh jadi di ujung-ujungnya kamu dapat husnul khatimah. Cerita husnul khatimah, su'ul khatimah juga mengingatkan orang-orang yang selama ini sholatnya rajin, puasanya banyak, ke Makkah haji dan umrah, membantu anak yatim, jangan angkuh, jangan sombong, karena perjalanan juga belum berakhir. Na'udzubillah, karena angkuh, sombong, lupa, lalai, dan mati su'ul khatimah. Cerita tentang su'ul dan husnul khatimah juga mengingatkan kita bagaimana supaya kita saling mendoakan saudara kita, karena orang beriman tidak egois. Orang beriman itu ngajak-ngajak. Orang masuk neraka aja ngajak. Masa kita mau masuk surga sendirian? Bro, ayo kita ngaji. Ngapain nanti ngajak-ngajak? Surga sepi tanpamu, brother. Oleh sebab itu maka kita ini diceritakan bagaimana orang mati sampai sakaratul mautnya, atap di rumahnya dibuka, bagaimana dipukul pakai daun kelor nggak mati-mati, akhirnya pakai batang kelor baru mati. Itu semua akan menunjukkan betapa mati itu pun rupanya bukan kuasa kita, tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sakitnya meregang nyawa. Kemarin kita semua kan disuruh menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Menyaksikan hewan kurban itu hukumnya sunnah. Untuk apa? Kalau kambing itu mati, itulah sakit yang terakhir. Dipotong kambing, habis. Kita belum tentu itu sakit yang terakhir. Marilah kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Istirahat.
memang upacara. Oleh sebab itu maka melihat kematian binatang ditabrak mobil, melihat orang sakaratul maut, wa kafa bil mauti wa'izah, maka kita selalu khawatir, selalu cemas, selalu takut. Ketakutan, kecemasan kita itu pada tempatnya. Sekarang orang banyak cemas tidak pada tempatnya. Saya terlampau cemas nih Pak Ustaz, takut ini Pak Ustaz. Takut apa? Nanti pensiun makan apa? Ilaha illallah. Orang korupsi karena takut tidak makan. Orang korupsi karena takut anaknya tidak punya rumah, karena tidak, akhirnya hantam kromo, haram. Yang perlu kita khawatirkan, selamatkah aku dari azab kubur? Selamatkah aku dari pertanyaan mungkar nakir? Selamatkah saya dari su'ul khatimah? Selamatkah? Buatlah ketakutan, kecemasan yang meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Hadirilah taklim, pengajian, bedah buku, lokakarya, seminar, yang kira-kira setelah itu kita mentakut dan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun hanya heboh dengan sesuatu yang melalaikan, maka hanya akan membuat kita semakin jauh, dan pada akhirnya orang yang percaya atau tidak percaya tetap juga akan mati. Suka atau tidak suka, tetap juga akan berakhir mati. Siap atau tidak siap, berakhir mati. Tidak bisa orang mengatakan, saya belum siap ini. Malaikat nggak nunggu kita. Emang malaikat nanya, udah siap belum? Wallahu a'lam. Apa yang menyebabkan ada beberapa jasad orang meninggal masih utuh walau sudah lama meninggal, dan ada juga yang sudah sangat rusak walau baru beberapa jam dikuburkan? Kata sebagian pakar bumi dan kata dokter, pada beberapa jenazah yang ditemukan utuh, katanya terjadi pengapuran. Berubah kulit itu, daging itu menjadi kapur. Cacing tidak mau makan kapur. Yang mau makan kapur itu Dinas Pendidikan Nasional. Cacing tak mau makan kapur, karena itu bukan makanan dia. Itu alasan logisnya dari beberapa dokter yang saya baca, ditemukan beberapa jenazah yang tidak hancur dimakan cacing tanah. Tapi dalam hadis Nabi, inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian akan dibawa ke makamku. Hadis sahih. Salawat kita dari Masjid Salman itu dibawa ke makam Nabi di Madinah. Lalu sahabat, jangan sangka sahabat itu kalau dengar pengajian diam, pasif. Enggak, sahabat itu ada nanya. Lalu sahabat nanya, kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin selawat kami dibawa ke makammu? Kamu kan sudah mati dimakan cacing tanah. Dijawab Nabi, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi dua-dua ada dalilnya, baik secara hadis Nabi maupun logika akal. Innallaha harramal arda, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Di kampung saya kiai Pak Ustadz, dia bukan nabi. Kenapa waktu terjadi pemindahan makam, ini ada kampung mau dijadikan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Beberapa kampung kecamatan jadi danau. Lalu kemudian Bapak Kades pengumuman makam kakeknya, mbahnya supaya dipindahkan, supaya jangan sampai nanti mau Ramadan ziarahnya ke danau. Pindahkan. Ini ketika digali ternyata makam tidak hancur. Tadi dalam hadis itu kan Nabi, ini al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Dia tidak LCMA, dia tidak doktor, dia tidak ustadz terkenal, dia hanya ustadz kampung yang mengajar, tapi perbuatan dia perbuatan Nabi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah perbuatan yang lebih baik daripada mengajak orang ke jalan Allah? Tugas Nabi dilanjutkan oleh al-ulama warasatul anbiya. Itulah mengapa beberapa jasad para orang-orang soleh tidak dimakan cacing tanah. Tapi ada juga dukun santet yang jasadnya utuh. Bagaimana cara membedakan bahwa ini diridhoi Allah, ini tidak? Bedanya, orang yang sesat, penyembah setan, dukun, yang mati jasadnya utuh,
itu biasanya bertambah, kukunya bertambah, rambutnya bertambah. Maka ketika digali, badannya mengecil, bertambah. Nah, ini salah satu indikasi. Adapun beberapa makam orang-orang soleh utuh. Bahkan ketika pada masa Umar Ibnul Khattab itu terjadi hujan lebat sehingga air mengalir di pemakaman Uhud. Air mengalir di pemakaman Uhud, kita tahu bahwa tanah Uhud itu pasir. Lalu kemudian karena air mengalir deras, keluar kaki Hamzah bin Abdul Muttalib dalam keadaan masih meneteskan darah basah. Lalu kemudian Umar bin Khattab memerintahkan sahabat supaya menimbun lagi kembali, dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sebenarnya itu skenario Allah mau menunjukkan bukti ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Dua, bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun, kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Ayat yang kedua, bal ahya, mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki yang tak putus dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya pernah puasa meskipun masih minum saat azan subuh. Namun saat itu waktu di jam handphone saya subuh masih kurang 1 menit. Azannya kecepatan 1 menit. Apakah puasa saya tetap sah? Jam 4:08 sudah ditetapkan oleh Badan Hisab dan Ru'yah. Di Kementerian Agama ada satu namanya BHR, Badan Hisab dan Ru'yah, yang menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan yang menetapkan waktu sholat. Kalau sudah jam 4:08, maka yang jam 4:08 dia minum, puasanya batal. Tapi ada dalam hadis itu Pak Ustadz, apa kata Nabi? Siapa yang makan lalu kemudian mendengar azan, maka selesaikan makanannya. Makan dia, falyamdi, selesaikan makanannya. Itu dibaca syarah penjelasannya. Zaman Nabi, mereka azannya sebelum masuk waktu. Jadi kalau masuk waktunya jam 4:08, dia azan jam 4:06. Maka ketika dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk waktu. Dan ketika nanti di ujung-ujung as-salatu khairum minan naum, baru masuk 4:08. Maka saat Allahu Akbar di awal itu belum masuk waktu. Begitu kata penjelasan ulama. Tapi rata-rata muazin kita azan itu tepat masuk waktu. Ini kasusnya beda. Kata beliau, waktu itu di handphone saya belum masuk, sedangkan yang masjid sudah azan. Kalau begitu gimana caranya? Kita seragamkanlah handphone kita dan jam kita mengikut jam itu sekarang, termasuk jam saya sendiri. Ternyata sekarang jam 5:59, jam saya sudah jam 6:01. Wow. Waktu sholat berbeda tapi jam insya Allah sama. Nah, berarti jam 6. Saya tidak mau hanya berceramah saja, jam saya pun juga. Jam Bapak berarti sudah betul semua. Jam 5:59, supaya jangan sampai nanti saya makan waktu azan. 5:59. Jam handphone pun gitu juga. Yang lebih parah lagi, dia sebetulnya pura-pura aja. Kenapa kau makan? Kusangka tadi sudah masuk, padahal yang dipakainya azan waktu Tokyo. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang hamil, sementara jabang bayi bukanlah anak dari laki-laki tersebut? Tidak boleh menikahi perempuan yang sedang hamil. Tidak boleh menyiramkan air di tanaman yang ditanam oleh saudaramu, kata Nabi SAW. Itu bukan tanaman. Nabi tidak menggunakan kata-kata yang porno, karena adab akhlak Nabi tinggi. Kata Nabi, jangan menyiramkan air di tanam yang ditanam oleh saudaramu. Tapi itu makna kiasan. Itu tanaman dia. Bapak jangan nikahkan anak bapak yang hamil dengan laki-laki
Karena untuk menutup malu aib, dibuatkan pestanya, ditipu orang banyak. Nanti lahir anak pasti melanggar 4. Yang pertama bin, pasti dipakai bin nama dia, padahal bukan anak dia, bohong. Dari mulai ijazah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai batu nisannya bohong. Bin. 2, mati si bapak tidak dapat warisan, mati si anak tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 3, lahir anak pertama laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Anak pertama yang laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena mereka tidak ada hubungan nasab. Tapi kan tidak mungkin menceritakan ini ke adik-adiknya, aib. Maka sebenarnya ini hanya menimbulkan masalah-masalah baru. 4, lahir anak kebetulan perempuan, anak itu lahir anak perempuan, ini tidak bisa jadi wali nikahnya, walinya mesti wali hakim. Sedangkan dia sendiri pun yang menghamili, bukan laki-laki lain. Dia yang menghamili perempuan itu, hamil perempuan itu 3 bulan, dinikahinya, tidak boleh dia mewalikan anak itu nanti. Hai laki-laki yang pernah menghamili perempuan, lalu kemudian istrimu itu hamil, kau nikahi dia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau 9 bulan 9 hari, akad hati lahir besok, maka lahir dia itu bukan anakmu. Tapi ini anak saya Pak Ustaz, tes DNA nya lihat positif, DNA tak laku, tes darah tak laku, ini anak saya bukan anakmu. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H, haram hukum. Setelah 40 hari melahirkan, mengulang ijab kepada seorang penghulu dan kuah, seorang ustadz sebagai wali perempuan. Jadi waktu akad hanya 4 orang, pria, wanita, penghulu, wali. Mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hamil, nikah, lahir anak, ijab lagi. Kalau ijab kabul kedua kali, berarti ijab kabul yang pertama mansukh, batal. Lalu selama serumah itu apa hukum dia? Setempat tidur, serumah, bergaulan, sedangkan hukum batal. La haula wala quwata illa. Jangan main-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mau minta saran Ustaz, suami saya malas sekali sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat di rumah itu pun sering di akhir waktu. Kenapa mau nikah sama dia? Anak-anak gadis yang belum menikah, syarat yang pertama dilihat adalah sholatnya, karena yang pertama kali dihisab di akhirat sholatuhu. Laki-laki yang seperti ini tidak sholat, sedangkan Allah saja dia sia-siakan, apalagi kamu. Tapi karena sudah jadi nasi, sudah jadi tai ayam sudah. Jaga-jaga sajalah. Ibu jangan pernah bosan berhenti mengajak dia. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta merah zaman Nabi itu kendaraan termahal. Ibu bukan ustazah, tapi suami ibu ini dapat hidayah karena mulut ibu. Masya Allah. Mas, sholat ya mas. Ngapa kau ajak-ajak? Itu tetangga kita kemarin mati loh mas. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang suntik stem cell dengan menggunakan plasenta bayi? Mohon berikan beberapa hadisnya Pak Ustadz. Organ tubuh manusia haram, dan kita tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Plasenta bayi, pokoknya anggota tubuh manusia ini kalau diolah sekali lagi maka dia menjadi haram. Badan tubuh anggota fisik manusia ini maka dia harus dikubur, termasuk rambut. Rambut saudara kita yang tukang-tukang pangkas, rambut yang dijual, nanti rambut dijual dijadikan sofa. Hanya kan begitu sobek anak-anak main pisau, keluar rambut mak lampir. Rambut tak boleh, haram hukumnya menyambung rambut. Begitu juga dengan orang mati lalu kemudian organ tubuhnya
Banyak kalau keluarga meninggal dunia dibiarkan di rumah sakit, organ tubuh diolah, na'udzubillah. Jasad manusia ini mulia, tidak boleh diotak-atik, harus digali, dimakamkan. Tapi kalau yang dari makhluk lain dipakai, sama seperti hukum kulit, kalau dia disamak maka dia hukum menjadi boleh. Maka hukum organ tubuh manusia tidak dipakai dalam Islam, karena manusia ini dihormati, dimuliakan. Ayah saya sudah meninggal. Dulu waktu masih hidup bercita-cita membangun masjid, tapi belum sampai, belum punya uang. Sekarang anaknya sudah berkecukupan. Bolehkah kami anak-anaknya membangunkan masjid atas nama ayah kami tersebut? Boleh. Mana dalilnya? Datang saat menjumpai Nabi. Ummi matat, emak saya mati, meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai kepada almarhumah emak saya sudah meninggal? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ini dalil amal anak-anak sampai pada orang tua. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Yang paling bagus ngasih air minum. Apa pelajaran? Sedangkan air minum segelas kau hadiahkan pahalanya untuk almarhum ibu ayahmu sampai, apalagi membangunkan masjid. Kumpul anak-anak, bangunkan masjid, pahala mengalir untuk almarhum. Niatkan wakaf fisabilillah, anaknya dapat, orang tuanya pun dapat. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk anak yang berbakti seperti anak almarhum. Bagaimana pandangan Islam tentang perdagangan mata uang asing falas yang mengharapkan keuntungan? Syaratnya yadan biyadin, langsung cash, tunai, boleh. Tapi kalau tidak tunai, ada jangka waktu, haram. Contoh, dari Indonesia bawa uang rupiah, sampai di Saudi Arabia tak laku rupiah, membeli rial, maka langsung beli. Saya beli rial, saya beli dengan rupiah, yadan biyadin, cash, langsung sah. Beli dolar, langsung sah. Seandainya haram valuta asing, tidak akan mungkin ada sarafah, money exchange di samping Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saudi Arabia ketat dalam masalah riba. Maka syarat membeli mata uang, kalau cash boleh, tapi kalau diangsur, kredit, uang dengan uang, kalau kredit riba. Nauzubillah. Jadi pembelian kita selama ini beli dolar, beli ringgit, beli rial sah, karena kita tidak pernah dengan tenggat waktu, langsung beli rial, beli ringgit, beli dolar, ambil, pulang, sah. Saya sedang hijrah sekitar 2 tahun belakangan. Doakan supaya istiqomah. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Selama ini saya belajar dari majelis berpindah-pindah masjid. Ada kajian saya datang, tapi sampai saat ini saya merasa masih sangat kurang pengetahuan agama. Bagaimana kiranya agar saya dapat bimbingan agama dari nol sampai bisa melaksanakan syariat baik? Karena kalau ikut kajian di masjid-masjid, tema-temanya selalu ganti-ganti. Bagaimana adab mencari ilmu? Ilmu dibagi 3: akidah, syariat, fikih, akhlak. 3. Maka ngajinya 3. Cari pengajian yang bersilabus. Ada tuh pengajian yang bersilabus. Atau baca kitab kepada habaib. Baca kitab ini, baca kitab fikih. 3 itu mesti diisi, 3 kamar. Akidah, tentang Allah, Rasul, hari kiamat, azab kubur, surga, neraka. Yang kedua tentang fikih halal haram. Fikih salat. Pertama fikih toharah, bersuci. Habis itu fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih nikah, fikih. Yang ketiga adalah tentang akhlak, mensucikan hati dari takbur, sombong, hasad. Setelah hati bersih, diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah. Siapapun ustadznya tidak pernah keluar dari 3 tema ini: akidah, fikih, akhlak. Saya janda anak 2, sekarang ini berat nanggung beban hidup. Bolehkah wanita seperti saya menawarkan diri untuk dipoligami? Umat batuk saya.
Apakah saya zolim pada istri sahnya, istri dia yang pertama? Zolim itu kalau keluar dari hukum Allah, itu baru zolim. Batasan zolim tidak zolim itu, mana dia baru zolim? Kalau keluar dari hukum Allah. Sekarang saya tanya bapak-bapak, apakah poligami itu keluar dari hukum Allah? Berani bapak jawabkan karena nggak ada perempuan. Bapak tak tahu bahwa kamera ini terang di bawah. Itu hukum kaedahnya. Kalau keluar dari hukum Allah baru zalim. Ini banyak sekarang, Ustadz, tetangga saya punya utang, tapi saya mau nagih rasanya nggak enak hati. Saya kan zalim Pak Ustadz. Zalim itu kalau keluar dari hukum Allah. Ustadz, itu tanah rumah sebenarnya tanah almarhumah mak saya, tapi saya segan nanya sama kakak saya takut zalim. Justru kalau mau menyelamatkan dia dari harta haram, tanya dia, kakak, ini kan harta almarhumah mak kita kan, ini harus dibagi. Zalim tidak zalim itu batasannya adalah hukum Allah. Jelas? Jelas. Nah, ini tak perlu saya detailkan lagi, saya jawab secara umum saja. Ibu saya sudah meninggal, beliau meninggalkan warisan. Sebelum meninggal ibu saya buat wasiat. Apakah warisan dibagi sesuai hukum waris atau dibagi sesuai dengan wasiat? Harta warisan dibagi setelah dikeluarkan wasiat. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah dikeluarkan wasiat, dikeluarkan hutang, barulah warisan dibagi. Wasiat tidak boleh keluar dari sepertiga harta. Kalau nanti mama meninggal, itu ruko untuk adikmu yang paling kecil. Hitung berapa harga rukonya. Harga rukonya 200 juta. Hartanya total 1 miliar. Maka harta yang dibagi 800, sedangkan yang 200 dikeluarkan dulu untuk yang menerima wasiat, baru boleh dibagi. Gimana kalau bunyi wasiatnya begini? Harta ini saya wasiatkan bagi rata saja. Wasiat yang bertentangan dengan hukum Allah tidak wajib untuk ditunaikan. Batal wasiat kalau bertentangan dengan hukum Allah. Kalau aku mati nanti tolong kafankan aku dengan kain terbuat dari jeans, tanamkan di atas makamku 3 batang daun ganja dan siramkan whisky. Oh, ini wajib kita laksanakan Ustadz, kalau enggak nanti rohnya gentayangan. Hantu. Ini wasiat bertentangan dengan hukum Allah, batal.